Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita. Naikkan pujian dan syukur, kita percaya bahwa malam hari ini ada berkat yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan mau sediakan buat saudara dan saya. Mari bersama-sama naikkan pujian dan syukur. Terima kasih Tuhan kalau sepanjang hari ini kami mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu kami hadir bersama-sama satu hati Tuhan. Berkumpul di dalam hadirat-Mu. Kami bawa pujian dan syukur kami. Terima kasih karena Tuhan begitu baik atas hidup kami sampai hari ini. Kami rindu mengalami kasih dan jamahan Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas. Terima kasih Bapa. Segala pujian bagi kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Hadirat jamah setiap kami, lawat setiap hati. Dan malam hari ini Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami mengalami kasih Tuhan. Engkau yang menyatakan dirimu atas pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, kuasa-Mu, hadirat-Mu, Roh-Mu jamah setiap hati kami. Haleluya, mengalir kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Biar kami rasakan kasih-Mu penuhi setiap kami. Mari sembah Dia. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan hati kami bersyukur Tuhan. Kami datang menyembah Engkau malam hari. Penuhi hati kami dengan kasih. Tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Diam di hadirat-Mu. Mari bersama nyatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam dalam-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur Tuhan, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Amin. Diam di hadirat-Mu. Sama-sama mari nyatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat
bahwa setiap hati kami datang menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Pujian dan penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Kami mau nikmati kasih-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya bahwa kuasa-Mu itu selalu ada dan nyata dalam hidupku. Terima kasih, terima kasih. Mari bawa hatimu malam hari ini, naikkan pujianmu, mari sembah. Haleluya, layak dipuji nama Yesus. Ini hati setiap kami, ini sembah kami. Glory, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari sembah Dia, nyatakan. Ku rasakan kasih-Mu, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi setiap hati kami Tuhan. Diam dalam hadir-Mu, diam di hadirat. Ku mengangkat tanganku, tanda hati kami mengucap syukur Tuhan. Dan ku bersyukur pada segala yang terjadi dalam hidup kami. Kami tetap mengucap syukur. Terima kasih-Mu, amin Tuhan. Diam di hadirat-Mu, oh, mengalir dalam kasih-Mu. Lebih dalam, lebih sungguh kami nyatakan kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu, jamaah-Mu atas setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur kami bagi-Mu Yesus. Haleluya. Oh, sembah Dia. Mari dengan segenap hatimu naikkan pujian syukur malam hari ini. Engkau yang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami zaman Tuhan. Sama-sama malam hari ini sembah, nyatakan pujian-Mu. Kami bawa persembahan kami yang terbaik malam hari ini Bapa. Biar kuasa hadirat-Mu penuhi dan jamah setiap kami. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, amin. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat, hadirat, mari bersama malam hari ini memenuhi hadirat, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah, yang ku nampak hanya kemuliaan. Lagi bersama mari. Hadirat-Mu memenuhiku,
Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku menyembah-Mu. Amin. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi sama. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini kami kembali berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami membuka hati kami bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Iya, biarlah hari-hari ini Bapak Ibu kita semua semakin meneguhkan iman percaya kita kepada Tuhan ya. Di tengah keadaan yang semakin tidak menentu, kita tetap percaya dan berharap pada Tuhan. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom, selamat pagi Ibu Pendeta Debbie Basjir. Nama saya Michelle dari Surabaya. Izin saya mau membagikan kesaksian. Sebelumnya saya sudah berjanji kepada Tuhan untuk membagikan kesaksian ini di Mesbah Doa. Bermula sekitar tahun 2023 hingga awal 2024, berarti sudah 2 tahun lalu ya. Jadi kondisi ekonomi keluarga kami pada saat itu memang cukup menantang. Kami belum dipercayakan Tuhan untuk memiliki sebuah rumah. Kami terus mengontrak dan sempat tinggal di kos-kosan. Dan sekitar pertengahan tahun 2024 kami mulai mencari rumah untuk melangkah lewat KPR. Puji Tuhan, Tuhan mempertemukan kami dengan salah satu agen properti yang baik. Dan setelah mengunjungi beberapa rumah, akhirnya kami diberi saran oleh salah satu perumahan di Surabaya. Karena memang harganya tidak terlalu mahal dari unit yang ready dan unitnya ready. Kami pun mencoba mengajukan KPR untuk rumah tersebut. Dan selama menunggu pengumuman KPR di ACC atau tidak, kami sekeluarga tentu terus berdoa menyerahkannya kepada Tuhan. Saya juga mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur di channel Ibu Debbie. Kami hanya berkata kepada Tuhan kalau memang rumah ini memang Tuhan izinkan menjadi milik tempat tinggal bagi kami, maka kami yakin pasti akan di ACC KPR-nya dari bank. Tetapi Tuhan yang pegang kendali semuanya. Dan puji Tuhan Ibu, akhirnya setelah dapat pemberitahuan KPR yang kami ajukan, kami disetujui dan kami semua menangis kepada Tuhan, bersyukur, bahagia mendengar kabar itu dan bahkan tidak menyangka. Kami sekeluarga terus berdoa dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, bahkan sampai sekarang. Kami juga tinggal di rumah itu dan Tuhan terus bekerja dalam segala yang kami kerjakan. Puji Tuhan akhirnya saya juga bisa menyelesaikan studi saya pada bulan Februari 2026 yang lalu, dan Tuhan memberikan gelar S1. Sembari menunggu wisuda, Tuhan juga beri berkat pekerjaan bagi saya. Puji Tuhan, Bu Tuhan baik.
Ya, sekian ya Ibu Pendeta Debbie kesaksian saya. Terima kasih atas pelayanan Ibu sekeluarga beserta seluruh tim. Biarlah terus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Iya Bapak Ibu, satu kesaksian yang luar biasa. Saya selalu berkata, waktu kita ini mencari Tuhan, waktu kita hidup melekat dengan Tuhan, waktu kita ini mengikuti firman Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Ya, kita mendengar kesaksian yang luar biasa, tidak punya rumah, akhirnya ya tahun 2024 dia mencoba berdoa dan mengajukan KPR dan disetujui, dan akhirnya sampai hari ini pun tetap tinggal di rumah itu. Bahkan Tuhan beri berkat untuk bisa membayar setiap bulan. Ya, saat kita ini mau sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, ya, dan saat kita ini sungguh-sungguh mau berserah kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil, ya, tidak ada yang ya tidak mungkin berjalan bersama dengan Tuhan, asal kita mau terus ya percaya dan terus mengikuti Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya yang memberkati. Biarlah banyak yang terinspirasi ya dan mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, dan sekarang kita masuk sudah di kitab Pengkhotbah. Kemarin kita sudah selesai dengan Amsal dan hari ini kita masuk di kitab Pengkhotbah. Ya, jadi Pengkhotbah ini adalah ya ditulis oleh Salomo, dan ini merupakan ya pengalaman pribadi dari Salomo, Saudara. Ya, sebagai penulis ya dia menyebut dirinya sendiri juga sebagai pengkhotbah. Ya, atau pemimpin atau orang yang memberikan nasihat. Kita tahu Salomo ini ketika dia diangkat menjadi raja atas Israel, dia adalah putranya Raja Daud. Ya, dan dia diangkat menjadi raja di Israel, dan waktu Tuhan tanya dia minta apa, ketika dia jadi raja, dia meminta hikmat. Ya, dia meminta hikmat agar Tuhan memberikan dia hikmat dalam memimpin bangsa Israel. Dan Tuhan memberi bukan hanya hikmat, tapi Tuhan bilang aku beri bonus, yaitu kekayaan dan kehormatan. Dan karena hikmat yang begitu luar biasa yang dimiliki Salomo ini, raja-raja dari bangsa-bangsa lain datang untuk mendengarkan nasihatnya. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa mendengarkan nasihat Raja Salomo lewat firman Tuhan yang ditulis lewat kitab Pengkhotbah. Iya, kita masuk Pengkhotbah pasal yang pertama, judul perikopnya segala sesuatu sia-sia. Kitab ini dimulai dengan kata sia-sia, bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Ayat yang pertama, inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Ya, dia masuk dengan sebuah kalimat yang menyatakan bahwa semua adalah sia-sia. Semua kesia-siaan ya. Kita mencoba, Saudara, ya, karena Salomo ini mencoba memahami kehidupan Salomo ini. Dia pernah mengalami yang namanya kemasyuran, kekayaan, kejayaan, kehormatan, sehingga dia menulis ya bahwa segala sesuatu itu adalah sia-sia. Sia-sia belaka segala sesuatu, dia bilang. Ayat 2, ayat 3, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ya, apa gunanya manusia itu bersusah payah, berjerih payah mencari sesuatu di bawah matahari ini? Ya, Salomo dia menulis dan berkata bahwa segala sesuatu itu kesia-siaan. Ya, kerajaan Salomo yaitu Israel sedang dalam masa keemasan, Saudara. Tetapi Salomo ingin ya agar bangsa itu memahami bahwa kesuksesan dan kemakmuran tidaklah akan berlangsung selama-lamanya.
Dia berusaha mengingatkan ya bahwa semua keberhasilan manusia, kekayaan, kehormatan, kedudukan ya, itu semua satu saat akan lenyap ya. Semua tidak ada yang abadi. Ya, jika demikian ya, Salomo itu mengajar kepada kita agar kita ini jangan menjadi sombong atau berpuas diri, karena satu saat semuanya itu akan berlalu. Dan tujuan dari Salomo ini adalah untuk menunjukkan bahwa harta dan prestasi, apapun yang kita dapatkan di dunia ini akan menjadi kesia-siaan ya. Dan dia tahu bahwa satu saat kita semua akan pergi tinggalkan dunia ini dan tidak ada satupun yang kita bawa. Makanya dia berkata, untuk apa manusia itu ya berjerih payah di bawah matahari ini? Ya, buat apa manusia itu mencari sesuatu? Semua itu adalah kesia-siaan, dia bilang. Ayat 4, keturunan yang satu pergi dan keturunannya yang lain akan datang, dan bumi akan tetap ada. Orang akan mati ya, tetapi dunia ini tetap ada. Orang akan, yang tadinya dia berjerih lelah, berusaha payah, punya uang, satu saat dia mati dan keturunannya yang akan datang. Ayat yang kelima, matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar-putar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Ya, segala sesuatu ya seperti itu, kata Salomo. Matahari terbit terbenam, angin dari utara selatan lalu putar-putar, dan akan tetap seperti itu. Ya. Dan ayat yang ke-7, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu ya. Salomo berkata, tiap hari kita lihat sungai itu mengalir ke laut, tapi laut gak penuh-penuh juga. Ya, kemana sungai itu? Kemana air itu? Dan seakan seterus itu selama-lamanya. Ya, ayat yang ke-8, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ya, semuanya akan seperti itu. Tapi mata manusia itu gak pernah puas, telinga gak akan pernah puas mendengar. Ya, ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi, apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini, semuanya berjalan seperti yang sedia kala. Ayat yang ke-10, adakah sesuatu yang dapat dikatakan lihatlah ini baru? Tetapi itu juga sudah ada dulu, bahkan lama sebelum kita ada. Ayat yang ke-11, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Ya, Salomo berkata bahkan ya kenang-kenangan dari masa lampau itu nanti satu saat tidak akan ada, bahkan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Dia sedang menggambarkan kehidupan ini ya berjalan seperti apa adanya. Dulu ada, sekarang gak ada, dulu ada, sekarang gak ada, bahkan gak ada sesuatu yang baru. Yang baru hari ini itu dulu sudah pernah ada, kata Salomo. Ya, jadi artinya apa saudara? Salomo sedang memberikan sebuah pengertian ya, bahwa ya banyak orang saudara ingin memiliki sesuatu yang bahkan mereka belum miliki, yang bahkan mereka belum pernah mengecap ya. Mata tidak pernah puas melihat. Banyak orang gelisah karena mereka ingin mengetahui, ingin memiliki sesuatu yang belum pernah mereka raih. Apa arti kehidupan ini? Ya, ketika kita mengingat kembali saudara bahwa kebahagiaan itu bukan karena prestasi kita ya, bahkan ya kita satu saat, bahkan Salomo dalam kehidupan, kemewahan, kesuksesannya, jabatannya, dia ternyata juga merasa jenuh ya sebagai manusia. Dan sangat menarik kitab pengkhotbah ini, dan memang itulah kenyataannya. Tetapi apa inti dari semua tulisan Salomo ini, itu akan disimpulkan pada akhir dari kitab ini. Mari, karena kita tahu semua adalah kesia-siaan, karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu adalah menjemukan, kata-kata Salomo ya, sehingga ya
mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ya, dia sampai pada satu titik ternyata bagi dia hidup ini menjemukan. Ya, dan tentu pada akhir kata Salomo menulis ternyata bahwa kalau kita nggak mengenal Tuhan itu adalah satu kesia-siaan belaka. Ya, orang yang hidup tidak mengenal Tuhan maka hidupnya akan menjadi sia-sia dan hidupnya itu akan menjemukan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami belajar firman Tuhan malam ini dari kitab Pengkhotbah. Kami diingatkan bahwa segala sesuatu akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Kalau kami hanya mengejar harta, kekayaan, kedudukan, semua itu akan berlalu, semua itu akan hilang dan semua akan menjadi kesia-siaan. Karena itu ajarlah kami Tuhan supaya hidup kami tidak menjemukan, supaya kami tidak jenuh dengan hidup. Ajar kami menemukan arti dari hidup ini, yaitu hanya ada dekat Tuhan saja. Bahwa ketika kami mengejar Tuhan, maka hidup ini tidak menjadi sia-sia. Ketika kami mengejar kehendak Tuhan, hidup ini tidak akan pernah menjadi sia-sia, sebab Tuhan yang berjanji di dalam Engkau itu ada nikmat, ada kekekalan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, jemaat Mesbah Doa yang setia, mereka yang sedang ada dalam pergumulan hari-hari ini, dalam pergumulan keuangan, mungkin terlilit hutang piutang, yang sedang terbaring sakit, mereka yang sedang bergumul dengan rumah tangga, pemulihan keluarga, suami, istri, anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan. Biarlah kami semua boleh mengalami kenikmatan di dalam janji Tuhan, di mana Engkau menggenapi apa yang Kau janjikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat Tuhan yang ada dalam hidup kami, itu yang menjadikan hidup kami ini berarti. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, pertemukan dengan pekerjaan yang terbaik, yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik sehingga kami dapat menyelesaikan setiap masalah keuangan kami. Tuhan juga beri keturunan bagi mereka yang rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia, anugerah-Mu melimpah bagi Indonesia, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan. Berkati mulai dari pemimpin Bapak Presiden Prabowo Gibran, seluruh staf kementerian yang ada, para pejabat. Roh takut akan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka, supaya apapun yang mereka putuskan itu menjadi keputusan yang berasal dari Tuhan atas bangsa kami. Berkati bangsa Indonesia, tanahnya, udara, lautnya, airnya, penduduknya diberkati oleh Tuhan. Berkati Bapa, apapun yang Indonesia ini pergumulkan, biar Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami terus berdiri buat bangsa kami, jauhkan bangsa ini dari murka Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah khusus buat negara-negara yang ada di Timur Tengah. Biar Tuhan memberkati, melawat supaya terjadi kedamaian. Ya, semua perang-perang boleh berakhir dan Tuhan beri kesempatan untuk mereka bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan malam ini yang menguatkan iman kami. Apapun pergumulan kami, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua, mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya